Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Madiun This Week hadir dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Ben Chandra, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun cukup tinggi belakangan ini. Bahkan Kota Madiun satu di antara 9 daerah di Jawa Timur yang diberlakukan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Berikut cuplikan wawancara Wali Kota Madiun Meidi dalam konferensi pers beserta berbagai upaya pencegahan yang telah dilakukan di Kota Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pers yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya Wali Kota Madiun, bahwa kota ini ada kegiatan pembatasan kegiatan masyarakat. Artinya bahwa kegiatan-kegiatan baik itu siang maupun malam ada pembatasan. Artinya pembatasan ini dikarenakan kota ini tingkat kematian tinggi COVID-nya, tingkat penyembuhannya rendah, tingkat reaktifnya tinggi, rumah sakit penuh. Kenapa itu terjadi? Kota Madiun memang diapit 8 kabupaten, kurang lebih ada 7,5 juta penduduknya. Mall pelayanan semua rapid semua. Hasil rapid memang ada kurang lebih 30% reaktif. Itu terdiri dari kabupaten sekitarnya yang jualan di Madiun. Maka dengan melihat kondisi itu, setelah saya inventarisasi, saya serahkan ke wilayah masing-masing. Untuk Kota Madiun, karena kota yang jualan 50% lebih orang kota, maka kota ini mendapatkan kurang lebih 300 sekian. Setelah kita swab, yang reaktif tinggi. Seperti kemarin keluar langsung 2 hari sebelumnya 22, kemarin keluar 53. Ini masih, yang belum keluar masih. Harapan kita bahwa dengan adanya ini, maka dari awal sudah kita ketahui. Akhirnya ruang isolasi sebelumnya ruang isolasi memang sudah kita siapkan, rumah sakit kita siapkan. Dengan adanya hasil swab ini yang banyak reaktif, tempat isolasi ada, rumah sakit ada. Tetapi dengan banyaknya seperti itu, maka tempat rumah sakit penuh. Itu kan penambahan itu Jawa Bali. Kita mendapatkan instruksi tanggal 11 sampai tanggal 25. Kalau nanti tanggal 11 sampai tanggal 25 ini tingkat kematian tidak bisa turun, tingkat kesembuhan tidak semakin naik, yang reaktif semakin tinggi, rumah sakit tetap penuh, ruang isolasi juga penuh, ya otomatis harus diperpanjang. Kalau ini diperpanjang instruksi dari Mendagri, instruksi dari Bu Gubernur, kita menjalankan, yang kita khawatirkan kan semuanya jamnya nanti diajukan, kan berat kita. Maka melihat kondisi-kondisi ini, harapan kita bahwa untuk kota ini nanti kita evaluasi setelah tanggal 25, mudah-mudahan sesuai harapan kita bersama, angka kematian turun, penyembuhan naik tinggi, reaktif semakin rendah, rumah sakit semakin longgar atau kosong.
Genderang perang melawan COVID-19 terus bergaung di Kota Madiun. Setelah penyekatan warga luar kota di titik perbatasan dan pemberlakuan jam malam, Wali Kota Madiun Maidi menginstruksikan untuk penyemprotan desinfektan massal pada Jumat 22 Januari kemarin. Penyemprotan serentak di 3 kecamatan itu melibatkan 25 kendaraan penyemprot dan dipimpin langsung Wali Kota Maidi. Diawali apel di Balai Kota, petugas langsung dibagi menjadi 3 tim. Wali Kota Maidi bergerak bersama tim Manguharjo. Tak hanya penyemprotan, 1 mobil pengeras suara dilibatkan dalam masing-masing tim guna memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat terus waspada, mengingat penambahan kasus konfirmasi cukup tinggi belakangan ini. Hari ini penyemprotan itu ada kurang lebih 25 kendaraan. 25 kendaraan per kecamatan kita isi 7 dan 8. Dari kondisi ini mudah-mudahan PPKM yang pertama ini selesai, yang kita isolasi sudah masuk, kasus semakin ringan, yang kita isolasi nanti di dalam PPKM kedua sudah mulai sembuh. Jadi sembuhnya semakin tinggi, kasus semakin rendah, kematian semakin rendah, rumah sakit semakin longgar. Penyemprotan kembali dilakukan pada hari Minggu bahkan dengan cakupan wilayah yang lebih luas. Wali Kota menginstruksikan setiap RT juga melakukan penyemprotan secara mandiri di lingkungan masing-masing dan berharap masyarakat turut berperan aktif dalam upaya pencegahan COVID-19, mulai penyemprotan lingkungan hingga disiplin protokol kesehatan. Orang nomor 1 di Kota Madiun tersebut juga mengajak masyarakat turut berempati, salah satunya dengan tenaga medis dan kesehatan yang telah banyak berkorban dalam penanganan COVID-19 di wilayah Kota Madiun. Diakuinya dokter dan perawat mulai kewalahan saat ini. Selain kasus yang semakin bertambah, banyak dari mereka yang juga terpapar COVID-19 sehingga harus menjalani isolasi dan tidak bisa bekerja. Artinya, tenaga medis dan kesehatan semakin terbatas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebanyak 32 personel gabungan yang terdiri atas anggota Polri, TNI, dan pemerintah Kota Madiun menggelar penyekatan di 3 pintu masuk Kota Madiun, yakni di Simpang 4 Tean, Simpang 3 Macaan, dan Simpang 3 PG Rejo Agung pada Kamis 21 Januari 2021. Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, aksi penyekatan dimulai pukul 11.00. Petugas memeriksa secara ketat pengguna kendaraan, khususnya yang berasal dari luar Kota Madiun. Pengendara dari luar kota yang akan masuk ke Kota Madiun wajib membawa surat keterangan bebas COVID-19, baik hasil dari rapid test antigen maupun antibodi. Kegiatan penyekatan dijadwalkan berlangsung selama 21 hingga 23 Januari 2021. Tidak hanya surat keterangan bebas COVID-19, petugas juga melakukan penindakan terhadap pengguna jalan yang melanggar protokol kesehatan. Menurut Dewa, upaya ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-19 di Kota Pendekar. Untuk itu, antisipasi terus dilakukan, termasuk membatasi akses masuk ke Kota Madiun bagi warga luar kota. Lebih lanjut, Dewa mengatakan pelaksanaan penyekatan menyesuaikan kondisi di lapangan dengan memperhatikan kepadatan lalu lintas. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi mobilitas antar daerah selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Kalau kami menghimbau masyarakat luar kota, karena kami tahu Kota Madiun ini menjadi rujukan orang dari luar-luar untuk entah berkunjung, berbelanja, dan lain-lain. Tolong selama masih pemberlakuan PKM, pembatasan kegiatan masyarakat, kurangi mobilitas. Karena masuk ke Madiun Kota akan kita cek benar-benar bebas COVID atau tidak. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi turut memantau jalannya kegiatan penyekatan oleh petugas gabungan di perbatasan kota. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu berharap kegiatan ini mampu mengurangi mobilitas di wilayah Kota Madiun serta mampu menekan angka penularan COVID-19 di Kota Madiun. Keputusan
pembatasan kegiatan masyarakat. Karena ini dibatasi, pembatasan itu tidak hanya malam hari. Malam hari oke, sudah kita ikuti semuanya. Tapi untuk siang, semakin siang juga ramai, semakin banyaknya kerumunan. Tempat-tempat yang seperti ini harus sehat. Nah, sehat ini kalau kota ini sudah kita upayakan, semua yang lain ini kita rapid, untuk 3.000 sekian kita rapid, habis itu kita swab, maka yang melayani ini setelah kita rapid, kita isolasi sehat, maka orang luar ini juga harus sehat. Kalau orang luar itu harus sehat, artinya siapa orang yang luar ke sini dikatakan sehat, dia harus memberikan keterangan sehat. Hal-hal seperti ini yang kita utamakan, khususnya yang transaksi-transaksi seperti mobil ke mall, bawa orang 3, 4, 5 orang. Kalau ini nanti orang ini tidak sehat masuk, nah akhirnya kan berakibat terus, nggak putus-putus kan. Nah, dengan kondisi ini kita cek sama Pak Kapolres, Pak Dandim, dengan semua anggotanya, kita upayakan ke sana. Nah, kalau nanti semuanya sudah sehat ya silakan aja. Yang layani sehat, yang beli sehat, orang luar kota datang ya sehat. Semuanya ada jaminan kota ini gitu. Jangan sampai kota ini merah terus. Kalau merah terus, ya kita nanti juga lama-lama malah takut semua. Nah, ini. Jadi kalau ini nanti kita upayakan sehat seperti itu, ya insya Allah akan cepat ya. Akan cepat, zona merahnya itu akan cepat ganti. Gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pembatasan pelayanan khususnya di kantor pemerintahan. Jadi 75% kerja di rumah, tetap bekerja online semuanya, dan pembatasan khususnya kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kerumunan malam hari, siang hari. Protokol kesehatan tetap kita utamakan, tidak bisa ditinggalkan. Yang belum paham 1-2 malam hari ini kita sosialisasikan, besok mulai tindakan. Jadi mulai tindakan artinya bahwa harapan kita bersama dengan adanya evaluasi itu, sosialisasi, tindakan, hasil, insyaallah. Bertambahnya kasus konfirmasi di Kota Madiun belakangan ini menjadikan sejumlah tempat isolasi penuh. Karenanya, Wali Kota Madiun Medi melakukan peninjauan kereta medis darurat di PT Inka guna mempersiapkan ruang isolasi tambahan tersebut. Sementara itu, persiapan vaksinasi juga terus berjalan melalui rakor jelang kedatangan vaksin di Kota Madiun berikut ini. Jangan kemana-mana, informasi tentang peninjauan lokasi calon pembangunan hasil musrenbang setelah yang satu ini. Tingginya penambahan kasus COVID-19 di Kota Madiun menyebabkan ruang isolasi yang ada telah penuh. Karenanya, penambahan ruang isolasi terus diupayakan pemerintah kota setempat. Terbaru, Wali Kota Madiun Maidi
meninjau gerbong isolasi yang dipersiapkan PT Inka Rabu 20 Januari 2021 kemarin. Gerbong-gerbong tersebut rencananya akan digunakan untuk ruang isolasi pasien COVID-19 di Kota Madiun dan sekitarnya. Setidaknya terdapat 3 trainset dengan total 24 gerbong. Rinciannya, 18 gerbong untuk pasien dan 6 gerbong untuk tenaga medis dan kesehatan. Kereta medis darurat ini dapat menampung 252 pasien dan 72 tenaga medis. Selain itu, kereta juga dilengkapi fasilitas kesehatan, mulai lemari penyimpanan obat, lemari pendingin, alat bantu pernapasan lengkap dengan oksigen, dan lain sebagainya. Kendati begitu, Wali Kota berharap kereta medis tidak sampai digunakan. Artinya, sudah tidak ada lagi penambahan kasus konfirmasi COVID-19 di Kota Madiun. Kalaupun akan digunakan, tidak semua rangkaian gerbongnya. Kondisi semakin sulit dengan keterbatasan tenaga medis. Pasalnya, sudah banyak tenaga medis terpapar dan harus melakukan isolasi. Bahkan, tak sedikit juga yang meninggal dunia. Wali Kota berharap masyarakat turut peduli. Paling tidak, peduli menjaga diri sendiri dan keluarga agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Kereta isolasi ini kita pinjam untuk Kota Madiun dan sekitarnya. Ini akan kita isolasi di mana rumah sakit penuh, asrama haji penuh, itu kita taruh di Inka. Di sini alatnya sudah lengkap semua, mulai dari tempat tidur, mulai dari tempatnya medis, mulai dari cara makan, pokoknya sudah lengkap, oksigen lengkap semua. Memang didesain untuk itu. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pemerintah Kota Madiun terus berupaya mematangkan persiapan vaksinasi COVID-19 di Kota Pendekar. Untuk itu, rapat koordinasi digelar bersama Forkopimda, pengelola rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya serta tokoh masyarakat. Salah satunya seperti tampak pada kegiatan yang berlangsung di Ruang 1 Balai Kota Madiun pada Selasa 19 Januari 2021. Wali Kota Madiun Maidi memimpin secara langsung rapat tersebut. Dalam rapat itu, membahas pentingnya vaksin untuk menekan penyebaran virus corona, serta memastikan sasaran prioritas vaksin, mulai dari kedatangan, distribusi, sampai ke tempat tujuan, hingga penyuntikan kepada masyarakat. Adapun vaksinasi COVID-19 rencananya akan dilaksanakan di Kota Madiun pada Februari mendatang, dengan sasaran utamanya adalah tenaga kesehatan, khususnya mereka yang sehari-hari menangani pasien positif terjangkit virus corona. Menurut Wali Kota, vaksin penting untuk segera diberikan, yakni untuk meningkatkan kekebalan tubuh, tidak hanya bagi penerima vaksin, tapi juga orang lain di sekitarnya. Meski begitu, vaksin yang tersedia saat ini masih dalam jumlah yang sangat terbatas. Selain itu, juga ada beberapa persyaratan untuk bisa mendapatkan vaksin. Di antaranya, berusia 18 hingga 59 tahun, tidak sedang hamil atau menyusui bagi wanita, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid, maupun autoimun. Lebih lanjut, Wali Kota menghimbau kepada OPD terkait untuk segera menyelesaikan pendataan jumlah sasaran prioritas vaksinasi COVID-19, serta mempersiapkan vaksinator yang bertugas pada penyuntikan Februari mendatang. Tak hanya itu, Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Upaya peningkatan ekonomi juga terus berjalan di Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi meninjau sejumlah calon lokasi pembangunan hasil musrenbang kelurahan beberapa waktu yang lalu. Selain itu, Wali Kota juga meninjau lapak UMKM sembari bersepeda. Pembangunan harus cepat, tepat, dan bermanfaat. Karenanya, pembangunan tak hanya berangkat dari usulan warga, namun juga harus sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam menyikapi hal ini, Wali Kota Madiun Maidi sengaja meninjau lokasi calon pembangunan yang diusulkan untuk melihat kondisi real di lapangan. Peninjauan tersebut dilakukan sembari giat bersepeda bersama dengan OPD terkait Sabtu 16 Januari 2021 kemarin.
Benar saja, banyak temuan di lapangan, seperti kondisi jalur air samping Puskesmas Nambangan Lor, penataan lokasi Pasar Sleko, lokasi Taman TGP, serta beberapa lapak UMKM. Wali Kota tak ingin skala prioritas dikerjakan belakangan. Sebaliknya, yang belum cukup mendesak malah didahulukan. Dalam peninjauan ini nantinya, Wali Kota juga akan melakukan penyusunan jadwal sesuai dengan prioritas. Wali Kota menegaskan, segala usulan sudah tidak lagi ada pencoretan hanya dari atas meja, namun wajib dengan peninjauan lapangan bersama. Selain itu, Wali Kota menyebut setiap warga memiliki hak yang sama dalam memberikan usulan. Pembangunan bukan karena desakan dari pihak tertentu atau karena usulan orang tertentu. Ya jadi begini, saya tidak ingin Musrebang ini hanya menampung usulan sebanyak-banyaknya dari Pak RT, dari lingkungan. Tetapi yang menerima usulan itu tidak tahu realnya. Maka untuk pembangunan ke depan ini, biar cepat, tepat, bermanfaat, silahkan usulan, skala prioritas kita cek ke lapangan. Oh ini memang benar, oh ini memang benar. Sehingga pada waktu kita nyorek di atas meja itu kita sudah tahu. Jangan kita nyorek di atas meja tapi tidak tahu lokasi. Akhirnya skala prioritas pertama yang penting tidak dikerjakan, yang bawah dikerjakan. Karena nggak tahu di lapangannya. Nggak tahu lapangannya. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program Lapak UMKM tahun anggaran 2020 sudah selesai. Kini, setiap kelurahan memiliki tempat untuk menampung produk UMKM, bahkan sudah dimanfaatkan. Seperti di Lapak UMKM Kelurahan Oro-Oro Ombo. Wali Kota Madiun Maidi sengaja meninjau lapak di sela kegiatan bersepeda Sabtu 16 Januari 2020. Pembangunan lapak UMKM senada dengan instruksi Presiden terkait intervensi berbasis lokal. Artinya, pemberdayaan potensi lokal masing-masing tingkat kelurahan. Apa yang dibutuhkan warga dapat tercukupi dari kelurahan itu sendiri. Sementara itu, penyempurnaan lapak UMKM dilanjutkan tahun ini, mulai penambahan payung, lampu, taman, hingga tempat kesenian. Wali Kota berharap lokasi lapak juga menjadi ajang unjuk minat bakat masyarakat setempat. Masyarakat yang berbakat menyanyi misalnya, bisa mengisi sekaligus menghibur pengunjung. Dari potensi tersebut ke depan, bisa dilombakan atau dipromosikan di Balai Kota. Hari ini setelah kita cek, luar biasa antusiasnya masyarakat sekitarnya. Jadi intervensi berbasis lokal ekonomi kita yang dikatakan Pak Presiden, Bu Gubernur, yang kita lakukan ternyata benar. Artinya orang-orang ini COVID ini tidak belanja jauh-jauh, tidak cari makan jauh-jauh, cukup di lingkungannya, terisolasi. Jadi kelurahan mandirinya itu bagus sekali. 27 itu yang sudah beroperasi separuh bagus ya. Jadi Rorombo ini luar biasa. Apa ini? Jenang Rorombo top tuh, enak bener ini. Jenangnya luar biasa. Terus Madiun Lor bagus juga. Kelun, malah Kelun ini untuk mantu bisa. Karena di tengah sekitarnya sawah ini. Sawah bagus ya. Jadi ternyata apa yang kita prediksikan, yang kita rencanakan pas ya, bagus. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Baja hitam kuat ketika menyerang, selalu menumpas banyak kejahatan. Ketika memilih pedagang, selalu selektif protokol kesehatan. Jangan membeli dari pedagang kaki lima yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Kota Madiun semakin cantik sekarang ini. Berbagai hiasan mural mewarnai sudut-sudut kota. Namun, tahukah Anda siapa seniman di balik lukisan mural tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Informasi ini akan kami rangkai dengan berita Plan Studio serta program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang cukup membantu masyarakat dalam masa pandemi ini.
Di balik mural-mural bertemakan flora fauna yang kian mempercantik kota, ada sosok 6 seniman yang tergabung dalam tim kreatif Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Madiun. Lewat sentuhan kreatif mereka, dinding-dinding kumuh di berbagai sudut Kota Madiun disulap menjadi indah. Perkenalkan, Gatot Gunawan, 46 tahun, ketua tim kreatif yang dinaungi DLH. Gatot dan 5 seniman lain diajak langsung oleh Wali Kota Madin Maidi untuk berkolaborasi mempercantik kota. Gatot merupakan seniman yang sudah 21 tahun malang melintang berkarya di Yogyakarta. Tak sedikit event seni yang pernah dia ikuti. Pria 46 tahun itu sudah mendalami seni sejak lulus SMA di Yogyakarta. Bahkan, jejak karya seni Gatot terpampang di beberapa kota seperti Yogyakarta, Malang, dan Surabaya. Madiun itu kan gimana ya? Ya butuh sentuhan-sentuhan seni, apalagi senimannya banyak. Apalagi saya sendiri orang Madiun, ya kepedulian saya terhadap kota saya sendiri, apalagi selalu seling mengerjakan di luar kota-kota yang lain. Ya, kenapa kita itu di kota sendiri, kenapa tidak? Kan gitu. Padahal menurut Gatot, Kota Madiun mempunyai banyak seniman. Jika para seniman ini berkontribusi, Gatot meyakini kota kelahirannya akan semakin cantik. Akhirnya, tanpa berpikir panjang, Gatot menerima ajakan Wali Kota Madiun untuk berkolaborasi mempercantik kota. Gatot menambahkan, Kota Madiun butuh sentuhan seni. Karena semakin indah kota, masyarakat bisa semakin senang. Hingga kini sudah 1 tahun, Gatot dan kelima seniman lainnya berkarya untuk Kota Madiun. Karyanya tertoreh di seputaran Bantaran Madiun, Jalan Pahlawan, Ngrowo, dan terbaru di Jalan Cokro Aminoto. Seluruh mural yang dilukis bertemakan flora dan fauna. Namun, konsep desainnya berbeda-beda. Gatot berharap selain desainnya mempercantik Kota Madiun, sekaligus bisa menjadi media belajar anak-anak. Dalam melukis mural, ke-6 anggota tim kreatif DLH ini tidak menggunakan berbagai peralatan berat, seperti sprayer atau kompresor. Mereka hanya menggunakan cat air dan kuas. Dinding-dinding kusam dilukis secara manual oleh Gatot dan kawan-kawan. Ya untuk semua teman-teman ataupun anak-anak muda yang mempunyai bakat kreatif ataupun ide-ide karya yang bisa mendukung peran untuk kota kita sendiri, ya enggak apa-apa, kita kaji, kita arahkan. Jadi di kota kelahiran kita sendiri. Diskominfo, Kota Madiun, melaporkan. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga kini, membuat terbatasnya aktivitas masyarakat untuk melakukan hobinya. Namun, tak sedikit pula yang beralih hobi yang bisa dilakukan selama di rumah. Salah satunya adalah berkebun. Seperti yang dilakukan sepasang suami istri, warga Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun. Vinsa Almira Tania bersama sang suami, Dovi Apria. Pasangan suami istri ini sama-sama memiliki hobi akan tanaman hias. Mereka nekat membuka sebuah plant shop atau tempat berjualan tanaman hias di tengah pandemi. Tepatnya pada Agustus tahun lalu. Dengan memanfaatkan halaman di depan rumahnya, Vinsa saat ini memiliki ratusan koleksi tanaman hias yang siap dijual kepada para customernya. Mulai dari tanaman jenis alokasia, begonia, monstera, dan beberapa tanaman bunga yang sedang diminati saat ini. Tak hanya tanaman, pasangan suami istri yang berdomisili di Jalan Purnamasari tersebut juga menyediakan berbagai macam aksesoris tanaman, mulai dari pot, media tanah, hingga koko Bristol. Menurut Vinsa, pendapatan yang diperoleh dari hasil berjualan tanaman hias disalurkan kepada panti asuhan. Menurutnya, di tengah pandemi, banyak panti asuhan dan kaum duafa yang membutuhkan bantuan untuk sekedar makan.
Maka dari itu, tanpa pikir panjang, Vinsa bersama pasangannya memberikan seluruh hasil keuntungan berjualan tanaman hias untuk disumbangkan. Tak hanya itu, untuk menjaga lingkungan agar tetap lestari, perempuan berusia 31 tahun ini sengaja menggunakan packing yang unik di setiap tanaman hias yang dijualnya. Kita hari ini menggunakan media tanamnya cukup sekam. Jika biasanya para pedagang menggunakan kantong kresek untuk menaruh tanaman, dirinya menggunakan paper bag dan kantong kresek yang bisa didaur ulang kembali. Lewat plant shop-nya, Vinsa berharap usaha sampingannya ini tak hanya berakhir sebagai usaha yang menghasilkan keuntungan berupa materi semata. Lebih dari itu, dirinya juga menginginkan agar plant shop-nya dapat membawa manfaat untuk sekitar. Jadi untuk hobi yang menghasilkan ini setiap bulannya kita salurkan ke panti asuhan dan beberapa kaum duafa. Jadi full disalurkan ke sana, Mbak? Untuk awal, untuk bulan-bulan yang awal-awal ini full kami salurkan ke panti asuhan dan fuqara wal masakin. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Program Pekarangan Pangan Lestari atau P2L yang didanai oleh pemerintah pusat yang diberikan kepada kota atau kabupaten untuk kegiatan kemandirian pangan di tingkat keluarga terbukti memberikan banyak manfaat. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh warga RW 007, Kelurahan Banjarjo. Melalui P2L Taman Asri Berseri, mereka mampu memenuhi kebutuhan terhadap sayur, terutama di masa pandemi COVID-19. Hani Rahmawati selaku Ketua P2L Kelurahan Banjarjo menyebutkan program P2L memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satunya pada saat penutupan sementara di pasar besar. Warga tidak harus kesulitan mendapatkan sayur karena sudah tersedia di kebun P2L yang dikelola masyarakat. Beragam jenis sayuran memang tersedia di P2L Taman Asri Berseri, di antaranya kangkung, selada, sawi, bayam merah, bayam hijau, cabai, seledri, hingga daun bawang. Selain itu juga tersedia berbagai jenis buah seperti tomat, stroberi, jambu deli, juwet, kedondong, dan jeruk nipis. Di taman itu pun tersedia tanaman obat keluarga seperti jahe merah, kencur, kunyit, laos, dan ilir. Tak hanya itu, masing-masing sayuran juga dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Hanya dengan merogoh kocek sekitar 5 hingga 10 ribu rupiah, pengunjung sudah bisa mendapatkan berbagai sayuran segar dan sehat. Untuk penjualan, sayuran yang siap panen ditawarkan kepada anggota dan warga sekitar. Jika masih ada sisa, akan ditawarkan ke masyarakat umum. Lebih lanjut, Hani menambahkan keberadaan P2L juga mampu meningkatkan perekonomian anggota. Setiap keuntungan yang didapat dari hasil penjualan, sebagian di antaranya dibagi kepada anggota. Alhamdulillah sudah masing-masing anggota mereka bangga dan senang bisa mendapatkan hasil panen di kebunnya sendiri. Jadi anggota bisa memanfaatkan untuk sayuran, apalagi kemarin pasar besar kan di lockdown selama beberapa hari. Jadi mereka nggak bingung lagi untuk pemenuhan konsumsi sayuran. Jadi mereka punya kebun sayuran sendiri. Jadi masing-masing anggota itu nanti per pack-nya itu kita jual 5.000. Dari masing-masing anggota nanti kita berikan laba sedikit. Tapi kalau di tempatnya sini kita tidak mencari laba, Mbak. Cuma kita membantu anggota untuk pemasarannya. Harapan kedepannya insya Allah kita mengembangkan tanaman di P2L Taman Asri Berseri ini bisa untuk ketahanan pangan keluarga, bisa untuk menambah income atau ekonomi keluarga, dan juga bisa P2L ini menjadi tempat Mbak, bukan hanya kebun tapi bisa untuk tempat rekreasi tipis-tipis di warga sekitar Taman Asri ini.
Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang 2021 untuk pelaksanaan tahun 2022 akhirnya tuntas. Kelurahan Kuncen menjadi lokasi terakhir dalam upaya penyerapan aspirasi masyarakat tersebut. Dihadiri oleh Ketua RW dan perwakilan tokoh masyarakat setempat, sejumlah usulan pun mengemuka. Di antaranya, pembangunan menara masjid, saluran air, penerangan jalan umum, hingga pelatihan keterampilan dan bantuan bibit bunga. Di dalam sambutannya, Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan bahwa setiap kelurahan memiliki potensi wisata masing-masing. Salah satunya seperti di Kelurahan Kuncen yang kental terhadap nuansa religi. Wali Kota berharap potensi ini bisa semakin dimaksimalkan hingga mendatangkan keuntungan bagi masyarakat setempat. Hal serupa juga disampaikan Wali Kota dalam Musrenbang Kelurahan Pangungangan. Sebagai lokasi yang strategis di tengah kota, Kelurahan Pangungangan memiliki sejumlah tempat menarik. Di antaranya, alun-alun Kota Madiun dan Taman Lalu Lintas Bantaran Kali Madiun. Kelurahan tersebut juga dekat dengan lokasi wisata andalan Kota Madiun, yakni Taman Sumberwangi dan Sumber Umis. Karenanya, Wali Kota berpesan agar pembangunan di Kelurahan Pangungangan wajib diperhatikan sehingga menjadi baik, indah, dan menarik. Sementara itu, dalam Musrenbang Kelurahan Madiun Lor, Wali Kota menyampaikan bahwa upaya meningkatkan perekonomian masyarakat harus didukung oleh penduduk setempat. Misalnya, penggunaan makanan dan minuman khas yang diproduksi oleh warga sekitar, sehingga produk daerah tersebut bisa semakin dikenal luas oleh masyarakat lainnya. Selain pembangunan ekonomi, Wali Kota juga tidak henti mengingatkan masyarakat untuk senantiasa melindungi diri dari penularan virus corona, yakni dengan selalu menegakkan protokol kesehatan dimanapun berada. Meski vaksin COVID-19 saat ini telah hadir, namun jumlahnya masih sangat terbatas. Untuk itu, Wali Kota menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sudah berjalan sepekan terakhir. Wali Kota Madiun Maidi menyebutkan masyarakat cukup patuh meskipun masih ditemukan sejumlah pelanggaran. Hal itu disinyalir lantaran belum pahamnya aturan yang berangkat dari instruksi pemerintah pusat tersebut. Hadirnya PPKM bukan tanpa alasan. Setidaknya Kota Madiun memenuhi 4 kriteria, yakni jumlah reaktif dari hasil tracing, jumlah kematian yang meningkat, laju kesembuhan yang lamban, hingga kapasitas ruang isolasi melebihi 70%. Karenanya, aturan PPKM mengemuka. Penerapan PPKM memang tidak cukup hanya dengan aturan, namun butuh kebijakan yang nyata. Tidak heran, berbagai kebijakan diterapkan mulai pemberlakuan jam malam, pembatasan akses internet gratis, hingga pemadaman lampu penerangan jalan umum di waktu tertentu. Kebijakan tersebut juga berangkat dari pemantauan di lapangan. Seperti masih berkerumunnya anak-anak di pos kampling di atas jam 9 malam. Wali Kota menghimbau masyarakat untuk segera istirahat dan tidak begadang sampai larut malam. Hal itu penting untuk peningkatan imun tubuh. Istirahat setidaknya hingga 7 jam dalam sehari. Wali Kota berharap masyarakat bersabar sebab COVID-19 saat ini sedang mengganas, bukan hanya di Kota Madiun, tetapi secara nasional. Bahkan penambahan secara nasional tembus 14.000 lebih dan menjadi rekor sejauh ini. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dunia tempat meninggal dan bukan tempat tinggal. Karenanya, jangan pelit berbuat baik. Kalimat itu sering terlontar dari Wali Kota Madiun Maidi.
Hal itu bukan sekedar omong kosong belaka, namun sering dilakukan orang nomor satu di kota Madiun tersebut. Terbaru, Wali Kota Madiun Maidi mendirikan pondok pesantren Al-Quran di Jalan Merpati, Nambangan Lor yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Peletakan batu pertama untuk ponpes untuk anak yatim piatu tersebut dilakukan Wali Kota pada Jumat 22 Januari 2021. Keberadaan ponpes diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ponpes tersebut dibangun di atas lahan 1000 meter persegi yang rencananya terdapat 2 bangunan gedung untuk kegiatan. Selain itu, juga terdapat kamar-kamar yang masih dapat menampung 60 anak. Area masjid juga ditambahkan. Rencananya 2 lantai, lantai bawah untuk ibadah masyarakat dan lantai atas untuk kegiatan anak-anak pondok pesantren. Wali kota memang peduli akan anak yatim atau piatu, terlebih yatim piatu. Pondok pesantren tersebut juga diperuntukkan bagi mereka. Sebelumnya, Wali Kota Madiun Maidi juga mempekerjakan 42 anak yatim atau piatu maupun yatim piatu di pemerintah Kota Madiun. Jumlah tersebut akan bertambah tahun ini. Mereka yang ingin belajar Al-Quran atau menjadi hafid maupun hafizoh bisa belajar di pondok pesantren tersebut kelak. Hari ini semua kita ini datang kalau orang bisnis itu jadi wali kota pengen ya. Saya sering membina masyarakat, membina OPD bahwa dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal selamanya. Tempat tinggal selamanya itu nanti insya Allah di surganya Allah sana. Di surganya Allah sana itu berarti siapa yang di situ? Orang yang tidak pelit berbuat baik, orang yang berbuat baik kepada siapapun. Salah satunya saya mendirikan pondok ini untuk masyarakat Madiun dan sekitarnya. Sehingga anak yatim, alhamdulillah anak yatim yang sudah besar sudah saya pekerjakan. Yang ada semuanya saya pekerjakan. Anak yatim di samping bekerja, sore malam dia khatam Quran di sini. Sehingga saya ini kan kita semuanya umur kita tuh habis diikis oleh waktu. oleh waktu. Kita jangan lupa bahwa ya oke lah kita bangun untuk masyarakat semuanya. Dan ini juga bangun untuk masyarakat. Jadi kalau fisiknya nyata ini baik, fisik baik ini juga untuk nanti sangu di akhirat sana. Dan saya memang jadi wali kota pengen membuat itu. Karena apa? Pondok-pondok di mana-mana itu bisa mengantarkan seperti itu luar biasa. Itu kepuasannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
pembatasan tetap ya Pak ya? Nanti gini, PPKM kedua itu yang jelas akan kita evaluasi. Kalau yang isolasi sudah masuk semua, tingkat kasus semakin turun, maka juga akan kita buka. Seperti mal sampai jam 8. Ya. Mungkin lampu di gang mungkin akan saya nyalakan. Ini menandakan bahwa ada positifnya kan gitu toh dari hasil ini. Tapi masyarakat dengan pola seperti ini juga anggap aja bahwa lampu itu mati. Jangan sampai gerombolan di mana-mana. Nah, ini berarti kan nanti malah kalau terjadi PPKM ketiga kan ruwet lagi gitu. Ya toh. Nah, hal seperti ini kita minta kesadaran masyarakat, rumah sakit terbatas, perawat terbatas, dokter terbatas, maka ikut menjaga dirinya, menjaga lingkungannya, menjaga keluarga. Ini yang kita harapkan seperti itu. Pak Wali, terkait himbauan Bapak untuk para PNS untuk berbelanja di sekitar rumah UMKM dan PKL. Begini, hari ini memang namanya itu dibatasi. Kalau dibatasi itu kan semua gerakan dibatasi. Nah, dengan dibatasi ini, ASN juga saya batasi kerja dari rumah. Karena dia kerja dari rumah, semua kelurahan sudah ada lapak kuliner semuanya ada, maka saya minta ASN semuanya belanja di sekitarnya. Belanja di lapak-lapak kuliner di sekitar kelurahan masing-masing. Jadi sehingga tidak usah pergi ke kota yang terlalu jauh dan sebagainya. Kalau di sekitarnya ada, beli di sekitarnya. Ini kita instruksikan bahwa ASN akan bekerja dari rumah, tetapi segala sesuatunya kalau bisa akan belanja di sekitar rumahnya. Artinya ini untuk menggerakkan ekonomi. Oh ya, jadi gini, namanya pemerintah hadir di situ itu ya ASN itu kan pemerintah juga kan, dia gajian juga. Nah disitulah dia tempat belanjanya. Jadi untuk ekonomi kita tetap berjalan, lapak-lapak yang kita dirikan ini sama-sama jualan, maka masyarakat juga beli di situ, khususnya ASN harus menjadi contoh di Kota Madiun. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan serta lindungi diri sendiri dan keluarga dari virus COVID-19 dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Ben Chandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.